Chouchero dengan terpaksa mengambil sumpah yang dipaksakan gurunya bahwa ia tidak akan memiliki perasaan untuk Chang Wuqi. Jika ia melanggar sumpah itu, maka arwah kedua orang tua dan gurunya tidak akan tenang, serta anak dari hubungannya dengan Chang Wuqi akan menjadi budak dan pelacur. Sementara itu, Wuqi dan Cao Min bersantuy menikmati hidangan sambil bercakap-cakap tentang bagaimana Tteokbokki tidak suka dengan permusuhan serta harapannya bisa berteman dengan Cao Min. Setelah mengucap sumpahnya, Miche menyerahkan cincinnya dan mengangkat Chouchero sebagai ketua generasi keempat. Lu Changke yang kembali ke kamar selir menemukan biksuku yang langsung menotoknya dan mengungkap identitasnya adalah Fan Yao, utusan kanan Sekte Ming. Di kediaman tetua Xuan Ming, para prajurit menemukan He Piweng yang sedang tertotok dan mengatakan kalau biksuku telah berkhianat dan membawa selir ke pagoda bersama abangnya. Fan Yao yang sudah mendapatkan penawar lalu mengunjungi para pendekar utang dan menceritakan jati dirinya dan meminta agar semua pendekar segera meminum obat penawar itu. Setelah meminumnya, mereka semua segera meditasi untuk memulihkan energi. Fan Yao lalu menemui Miche menceritakan identitasnya dan juga memberikan penawar. Tapi harga diri Miche yang tinggi membuatnya menolak penawar itu. Sehingga Fan Yao mengubah strateginya dengan mengatakan itu adalah racun dan menantang Miche yang langsung meminumnya. Ia pun menotok Chouchero dan memaksa minumkan obat penawar itu. Hal yang sama Fan Yao lakukan terhadap semua murid Emei dengan menotok dan memberikan obat. Ia lalu menghampiri Shaolin, Kongtong, Huasan, dan Kunlun untuk memberikan obat juga. Di kedai makan, Chang Wuqi masih mengobrol dengan Cao Min. Dan ini merupakan salah satu scene penting mengapa Chang Wuqi dan Cao Min nantinya bisa memiliki ikatan yang mendalam berkat screenplay di serial ini yang disusun dengan sangat baik. Sementara itu, He Piweng membawa pasukan untuk menerobos pagoda. Tapi Fan Yao dari atas mengancam bila pasukan menerobos masuk, ia akan membunuh selir dan Lu Changke dengan melemparkan mereka ke bawah. Tidak lama, Koke Temuer pun datang. Nama lainnya adalah Wang Pao Pao dan merupakan abang dari Cao Min. Fan Yao berbohong pada Pao Pao kalau ia menangkap Lu Changke yang ingin memperkosa selir, tapi menolak turun saat Koke Temuer memintanya ke bawah dan menjelaskan sehingga sang pangeran pun memerintahkan untuk membakar pagoda. Segera, api pun disulutkan dan Fan Yao mulai membebaskan orang dari kurungan dan meminta mereka bergegas memulihkan tenaga dalam mereka. Di bawah pagoda, kelelawar hijau dan Yang Xiao tiba untuk membantu operasi penyelamatan. Mereka melawan sejumlah pasukan yang banyak dan api yang membesar menarik perhatian warga sehingga dari kedai, Chang Wuqi dan Cao Min mendapatkan kabar itu untuk membubarkan diri masing-masing. Di dalam pagoda, He Piweng berhasil menerobos sendirian ke dalam dan bertarung sambil memaki Fan Yao yang tidak tahu berterima kasih sudah diberikan obat penawar untuk selamatkan istrinya Miche dan anaknya Chouchero. Miche yang mendengar ocehan itu merasa terhina dan Fan Yao menuduh He Piweng yang menyebarkan gosip murahan itu sehingga ia pun bertarung dengan tetua Xuan Ming berbaju putih itu. Chang Wuqi akhirnya berhasil menyusul membantu Yang Xiao dan kelelawar hijau yang memberinya saran untuk menangkap Wang Pao Pao. Wuqi yang menyerang sang pangeran dihadang oleh Cao Min sehingga ia mengurungkan niatnya dan melanjutkan bertempur dengan para biksu kuil. Cao Min lalu mencoba membujuk abangnya untuk mencari cara lain selain membunuh para pesilat 6 sekte, tapi Pao Pao menyatakan siapapun yang tidak ingin tunduk dengan Mongolia harus mati. Sementara, api semakin lama semakin melahap seluruh pagoda dengan para pesilat terperangkap di atasnya. Setelah mengurangi jumlah lawan yang menghadangnya, Wuqi maju ke bawah pagoda sambil dibantu Yang Xiao yang menjaga di sekeliling. Ia meminta agar mereka semua lompat ke bawah dan akan membantu menangkap mereka. Para pesilat cukup ragu dengan tawaran Tteokbokki karena pagoda itu sangat tinggi sekali. Tapi Yi Lenco mendahului mereka sebagai kelinci percobaan. Ia meloncat ke bawah dan Wuqi mampu menyambutnya. Dilanjutkan dengan He Taichung dan istrinya. Satu persatu dari mereka pun mulai melompat turun sambil dibantu Wuqi untuk menahan gaya jatuh dan menyeimbangkan mereka agar bisa mendarat dengan kedua kaki. Sementara yang telah berhasil turun membantu menghajar semua lawan. Wang Pao Pao yang dipanggil oleh ayahnya kemudian memberikan komando pada adiknya. Lalu Cao Min pun membubarkan pasukannya. Semua orang telah turun, tapi Chouchero masih menolak untuk loncat mengkhawatirkan gurunya yang bertarung melawan He Piweng. Hingga akhirnya Fan Yao melemparkan selir dan Lu Changke yang tertotok ke bawah sehingga He Piweng mengejarnya dengan meloncat. Selir yang tidak bisa kungfu mati, sementara kedua tetua Xuan Ming ini tetap dibantu Chang Wuqi yang menangkap dan menyeimbangkan mereka. Tetua Xuan Ming pergi setelah memberikan sikap berterima kasih, dilanjutkan dengan Fan Yao yang meloncat, dan pada akhirnya Chouchero dan gurunya juga meloncat. Tapi saat Chang Wuqi ingin menyambutnya, Miche menepis tangan Wuqi dan ia sendiri menahan serta menyeimbangkan Chouchero hingga membuatnya jatuh tanpa kontrol. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Miche minta Chouchero untuk mengingat janjinya. Setelah itu, para pesilat 7 sekte berkumpul untuk upacara pengkremasian Miche.
Perdamaian antara 7 sekte ini akhirnya terjadi dan mereka berjanji akan saling membantu ke depannya untuk memberantas Mongolia dan diikuti dengan sulangan arak dan air bagi Biksu Shaolin. Sementara Cao Zoro hanya berdiri menyepi sambil didekati Song Qingsu. Usai itu semua orang membubarkan diri. Chang Wuqi mengabarkan pada Yang Xiao kalau ia ingin kembali ke kota menemui Cao Min karena sudah berjanji untuk memenuhi permintaan pertamanya membawa Tuan Putri menemui ayah angkatnya untuk melihat golok pembunuh naga. Sedangkan Cao Zoro yang telah menjabat sebagai ketua Emei generasi keempat meminta agar yang lainnya segera kembali ke Emei dan dirinya akan pergi sendiri untuk menyelesaikan misi rahasia yang diberikan padanya. Tapi seperti biasa, ia ditantang oleh Ting Mingqin yang sebelumnya bahkan sempat berebut posisi ketua jika Cao Zoro tidak menunjukkan cincin ketua kepada mereka. Dalam tahapan ini, Cao Zoro masih belum bisa mendapatkan respek dan dibawa bayang-bayang para seniornya. Wuqi yang kembali ke kota Wan'an meminta Xiao Cao untuk pulang bersama Yang Xiao. Tapi sekali lagi, Xiao Cao yang sederhana dan selalu melayani Wuqi menolak dan bagaimanapun ia dibujuk, ia tetap memaksa mengikuti sehingga Wuqi membawanya menemui Cao Min. Tidak lama, Fan Yao juga datang dan menyulangi Min Min sebagai permintaan maaf telah membohonginya sebagai mata-mata selama ini. Sesudah berterima kasih sekaligus menyatakan garis permusuhan untuk kedepannya terhadap keluarga Cao Min, Fan Yao pun pamit setelah sempat kaget melihat Xiao Cao yang mirip dengan seseorang. Wuqi lalu meminjam pedang langit untuk mematahkan rantai tangan dan kaki dari Xiao Cao. Kemudian, mereka memulai bersiap-siap ke Pulau Es Api. Namun dalam perjalanan, Wuqi melihat murid Emei di sekitaran kota dan mengikutinya sampai melihat Cao Zoro sedang dikelilingi oleh saudaranya, di mana Ting Mingqin masih berusaha merampas posisi ketua darinya dan menuduh adiknya diam-diam kembali ke kota untuk menemui Wuqi. Tidak lama, Yin Li bersama nenek bunga emas yang mencari Miche muncul lalu dikabarkan kalau guru mereka sudah meninggal. Nenek bunga emas menyayangkan hal itu karena ia ingin berduel lagi dengan Miche dan menantang murid yang ada untuk berduel dengannya. Sementara itu, Ting Mingqin yang sedari dulu tidak bisa menjaga mulutnya ditampar oleh nenek bunga emas hingga ia terdiam pucat. Setelah itu, Cao Zoro pun maju memperkenalkan dirinya sebagai ketua keempat dan berduel serta dikalahkan nenek bunga emas dengan mudah. Yin Li lalu meracuni semua murid Emei yang membuat Cao Zoro memohon pada nenek untuk melepaskan semua anggotanya. Nenek pun menawarkan Cao Zoro untuk menelan pil racun jika ingin menyelamatkan para saudaranya. Wuqi yang ingin menghentikan hal tersebut dicegah oleh Cao Min yang memberitahu kalau itu adalah racun palsu. Merasa tidak ada pilihan lagi, Cao Zoro menelan pil itu dari nenek dan nenek membawanya pergi sambil Yin Li menjatuhkan obat penawar kepada mereka. Cao Min lalu menegur Chang Wuqi yang gegabah dan di hatinya hanya memikirkan Cao Zoro tapi tidak melihat petunjuk dan menganalisa kejadian yang ada. Cao Min mengulang percakapan nenek bunga emas dengan para Emei sebelumnya bahwa nenek berkata, dulu ia pernah kalah duel dengan Miche, tapi bukan karena kungfunya lebih rendah, tapi Miche menggunakan pedang langit. Hari ini kedatangannya ingin menantang Miche lagi karena ia sudah menemukan senjata tajam penandingnya. Itu artinya nenek bunga emas tahu keberadaan golok pembunuh naga, jelas Cao Min kepada Chang Wuqi. Untuk itu, mereka pun hanya perlu berlayar mengikuti nenek untuk bertemu dengan ayah angkat Wuqi sekaligus menemukan golok pembunuh naga. Xiao Cao yang mendengar hal itu pun memaksa ikut lagi dan sekali lagi Wuqi tak kuasa menolaknya. Cao Min menyiapkan strateginya dengan naik ke atas kapal duluan dan meminta bawahannya untuk mengusir semua kapal dari pelabuhan sehingga nenek bunga emas pun naik ke kapal mereka. Sementara mereka bertiga telah menyamar sebagai lelaki berjenggot semua. Setelah itu Wuqi menyadari kapal tidak mengarah ke arah utara tempat Pulau Es Api berada, tetapi ke selatan. Cao Min menduga nenek berlayar ke Pulau Ular terlebih dahulu untuk mengurus sesuatu. Dalam perjalanan, Cao Min yang mengusili Chang Wuqi dengan memandanginya berhadapan-hadapan dikejutkan dengan tamparan ombak di kapal hingga membuat Wuqi menang banyak ketindih Min Min. Mereka akhirnya tiba di Pulau Ular dan Wuqi membisikkan sesuatu ke telinga Xiao Cao sebelum ia dan Cao Min menyusup ke pulau. Xiao Cao lalu menemui Cao Zoro yang dikurung di dalam kapal dan memberitahu kalau Wuqi akan menyelamatkannya nanti. Chang Wuqi mengikuti nenek bunga emas hingga mendapati nenek di sebuah pondok tepat di mana ayah angkatnya tengah dikepung oleh beberapa pesilat Kaipang dan merasa heran bagaimana Xie Sun bisa tiba di sana. Nenek bunga emas hanya duduk melihat Xie Sun yang melawan pengemis Kaipang yang menggunakan tipuan suara untuk memperdaya Xie Sun hingga terkunci oleh tongkat dan tepat sebelum ia dihabisi, Wuqi melepaskan batu mengenai anggota Kaipang dan di saat yang bersamaan Xie Sun mempertontonkan kungfunya yang sesungguhnya. Ia hanya menahan diri untuk tidak melukai para lawannya. Namun dengan pertarungan yang serius, ia bahkan memotong salah satu lengan anggota Kaipang. Chen Yuliang, salah seorang anggota Kaipang yang tidak ikut bertarung, lalu membawa pergi anggota yang terluka. Sementara itu, Wu Li yang dulunya bersekongkol dengan Chu Changling untuk menipu Wuqi memberitahu keberadaan Xie Sun juga ada di sana. Hal ini menjawab kenapa keberadaan Xie Sun di Pulau Es Api bisa ditemukan.
Singa Emas selalu meminta orang yang menolongnya keluar dari persembunyian. Chow Min menahan Wuci untuk mengatakan kejujuran dengan mengakui kalau mereka berasal dari klan Paus. Mereka lalu mendengar pembicaraan nenek bunga emas dengan Xie Sun yang sudah saling mengenal, di mana Wuli dulunya bersama Chen Youliang membawa nenek bunga emas ke pulau es api, dan Xie Sun dibujuk untuk mengikuti nenek kembali ke dataran tengah dan tinggal di pulau ular. Nenek dan Xie Sun membuat kesepakatan jika nenek berhasil mempertemukan singa emas dengan anak angkatnya, maka nenek akan dipinjamkan golok naga oleh Xie Sun. Tapi kepulangan nenek bersama Yin Li kali ini memberitahukan kalau mereka belum berhasil menemukan Chang Wuqi. Dan Yin Li yang ingin memberitahu kalau Wuqi sudah meninggal diancam oleh nenek. Untuk itu Yin Li hanya menceritakan kalau Wuqi dulu pernah menggigit tangannya hingga meninggalkan bekas luka. Mendengar hal itu membuat Chow Min menyadari saingannya bertambah satu lagi. Dan Xie Sun pun pergi menolak meminjamkan golok naganya. Usai itu, Chow Min yang dibakar api kecemburuan menggigit tangan Chang Wuqi supaya Wuqi selalu mengingatnya dengan bekas gigitan tersebut. Chang Wuqi yang kembali ke kapal berusaha menyelamatkan Cao Zero. Tapi ia tidak bisa memutuskan rantainya dan meminta Chow Min meminjamkan pedang langitnya lagi. Tapi ditolak karena nantinya akan repot jika nenek bunga emas tahu kalau tawanannya lepas. Xiao Cao kemudian memberitahu kalau nenek dan Yin Li sedang merencanakan sesuatu di daratan. Tanpa mengenakan samaran lagi, Wuqi bergegas untuk mencari tahu sambil diberikan pedang langit oleh Chow Min untuk berjaga-jaga. Dalam pengamatan, Wuqi disusul oleh Chow Min. Melihat Yin Li memohon nenek yang bersikeras untuk mendapatkan golok naga agar tidak membunuh Xie Sun karena cintanya yang mendalam kepada Wuqi. Ia tidak ingin ayah angkat Wuqi tewas. Untuk itu, nenek meracuni Wuli dan memintanya mencuri golok naga. Wuli pun menghampiri singa emas yang menyajikan makanan beracun untuknya. Tapi Wuqi berhasil memperingatkan Xie Sun untuk tidak memakannya. Dan Wuli pun dihajar Xie Sun hingga batu meja besar menghantamnya. Singa emas lalu mendatangi nenek dan Yin Li untuk membuat perhitungan. Sambil diintai oleh Wuqi dan Chow Min lagi, Xie Sun menegur nenek yang ingin mencelakainya, dan ia tahu kalau nenek ingin menggunakan golok naga itu untuk membuat perhitungan dengan Sekte Ming dan memintanya melupakan dendam di masa lalu. Tapi nenek berkata ia tidak akan melupakan dendamnya, dan dari pembicaraan ini akhirnya terungkap kalau identitas nenek yang sebenarnya adalah Raja Naga Ungu bernama Tai Chi Se sebagai salah satu pelindung Sekte Ming juga. Tai Chi Se memiliki dendam terhadap Fan Yao dan Yang Xiao atas kematian suaminya. Dan nantinya ada beberapa rahasia naga ungu yang akan terungkap lagi di sepanjang cerita. Pembicaraan buntu di antara mereka membuat singa emas dan naga ungu akan berduel, tapi Yin Li mencegahnya dengan berteriak sehingga Xie Sun meminta Yin Li untuk menyerangnya dengan jari racunnya. Yin Li tidak mengerti maksud Xie Sun dan mengikuti kemauannya setelah membalut tangannya dengan sapu tangan agar Xie Sun tidak terkena racunnya. Saat menyerang, Yin Li malah terpental dan Xie Sun bertanya kenapa baik kepadanya. Karena jika Yin Li menggunakan racun menyerangnya, maka akan terkena counter attack-nya, malah akan mati sendiri. Tak tahan lagi, Yin Li pun mengungkap kalau ia sangat mencintai Chang Wuqi dan tepat sebelum memberitahu kematian Wuqi, Tai Chi Se menghentikannya dan membuat Yin Li terpental hingga ditangkap Aniu dan Chow Min. Sementara mereka berduel hingga terlihat kilatan cahaya membara di langit. Bergegas mereka semua menuju pantai dan melihat kapal tengah terbakar dibombardir meriam kapal lain. Dan Xiao Cao dibawa ke pantai oleh pengawal Chow Min. Chang Wuqi langsung bergegas ke kapal menggunakan pedang langit membebaskan Cao Zero. Sementara itu, Xiao Cao yang kaget melihat naga ungu langsung dibawa pergi secara diam-diam oleh Tai Chi Se. Tiba di pantai, Zero yang melihat Chow Min langsung menarik pedang langit di tangan Wuqi dan menodongkannya. Tapi Tio Buki mencegah sahabatnya dan membela Chow Min yang tidak bertanggung jawab langsung atas kematian Miche. Tidak lama, Chen Youliang juga muncul dan langsung dicekik oleh singa emas memarahinya karena berani kembali ke Pulau Ular. Tapi Xie Sun tidak menyangka Chen Youliang datang bersama 3 orang pesilat dari Sekte Ming Persia. Mereka adalah Angin, Awan, dan Bulan, dan saya akan memanggil mereka sebagai 3 utusan. Dengan masing-masing orang memegang tablet api suci dan meminta Xie Sun untuk segera berlutut karena melihat tablet api suci sama halnya melihat ketua. Chang Wuqi teringat dengan surat wasiat yang Tingtian bahwa siapapun yang bisa membawa api suci kembali ke Sekte Ming akan dijadikan ketua. Menolak untuk berkompromi, Xie Sun langsung dihajar oleh ketiga utusan yang kungfunya bukan main anehnya, sehingga membuat Wuqi langsung maju bertarung dan mengadu dengan mereka. Tapi bahkan Wuqi juga kalah bertarung meski ia sempat merebut sebuah tablet api suci. Dan Chow Min melempar benda pusaka itu agar dikejar oleh 3 utusan, dan mereka menggunakan kesempatan itu untuk kabur ke dalam pulau. Yin Li yang digendong oleh Wuqi lalu memberitahu sebuah tempat rahasia di pulau untuk berlindung. Tiba di sana, Yin Li sudah tidak sadarkan diri. Wuqi lalu berlutut di depan Xie Sun membuka identitasnya sebagai anak angkatnya dan mengucapkan hafalan yang pernah diajarkan Xie Sun padanya dulu, serta mencubiti pipi ayahnya
hingga ayah angkat yakin kalau lelaki di depannya adalah Wuci dan membuat singa emas yang gagah perkasa pun tak mampu membendung rasa haru bahagianya. Tidak lama, mereka menemukan Wu Qingying, anak dari Wuli yang disekap oleh naga ungu di situ, dan langsung meminta maaf pada Wuci atas kejadian tempo dulu yang menipu dan mencelakainya. Ia memohon agar Wuci mencari tahu keberadaan ayahnya, dan Wuci menyatakan ia telah melupakan hal yang lalu. Xie lalu meminjamkan golok naga kepada anak angkatnya bersama Cao Min memetik obat untuk Yinli dan mencoba mencari Wuli, hingga mereka menemui Xiao Cao yang sedang mau dikorbankan oleh naga ungu. Wuci langsung menyerang dan bertarung dengan Tai Qise, sementara Cao Min menyelamatkan Xiao Cao dari lahapan api, dan seketika itu para pasukan Sekte Ming Persia menyerang dan membuat situasi kacau balau. Wuci dalam duelnya melawan 3 utusan tertotok, dan Cao Min berhasil menyelamatkan Wuci dari situasi pelik itu, hingga ia juga terlukai dan ditodong. Tapi tidak ada yang menduga Cao Min begitu nekat. Ia mengangkat pedang langitnya dan membuat Wuci sangat cemas untuk segera melepaskan totokannya. Sementara pedang langit itu Cao Min goreskan di perutnya sendiri demi menikam lawan di belakangnya. Wuci yang terlepas dari kuncian segera membalikkan situasi dengan menyandera salah satu pesilat Persia dan membawa Cao Min dan juga Xiao Cao kabur, sementara naga ungu di bawah sandera lawan. Wuci sangat cemas melihat kondisi Cao Min dan bertanya kenapa ia sebodoh itu dalam bertindak. Sampai di depan goa, setelah Xiao Cao membersihkan luka, Wuci mengoleskan obat untuk Cao Min, dan di saat itu juga Yinli yang masih belum sadarkan diri merasakan kesakitan sehingga Wuci beralih untuk memeriksa kondisinya. Cao Min yang melihat hal itu merasa sakit hati dan menolak Xiao Cao yang mengoleskannya obat, yang akhirnya membuat Wuci kembali menghampiri Cao Min dan berusaha menenangkannya. Wu Qingying lalu kembali menagih janji Tiao Bugi untuk menemukan ayahnya. Wuci pun pergi dan menemukan mayat Wuli dan membawanya kembali untuk Wu Qingying makamkan. Setelah itu, Yinli mengigau dalam ketidaksadarannya memanggil nama Chang Wuci, mencurahkan semua perasaannya. Yinli bahkan menceritakan hubungannya dengan Aniu yang selalu baik padanya dan berjanji akan menikahinya dan menjaganya seumur hidup. Meski demikian, Yinli tetap tidak bisa melupakan Chang Wuci. Ucapan Yinli juga membuat ketiga wanita lainnya sadar betapa dekat hubungan Wuci dengannya, serta merasa iba kepada Yinli. Rasa bersalah Wuci semakin besar karena hingga sekarang Yinli tidak pernah tahu Wuci dan Aniu adalah orang yang sama. Xiao Cao dalam melankolisnya menyanyikan sebuah lagu untuk Yinli yang gusar dan menenangkan semua orang yang bersedih. Usai lantunan tersebut, Xie Sun mengatakan lagu yang indah itu sering dinyanyikan saudarinya Naga Ungu, sehingga membuat Wuci teringat kalau ia melihat para Persia membuat altar persembahan sebelumnya saat mencari Wuli. Ia menduga Tai Qise akan dibakar. Xiao Cao langsung syok mengetahui hal itu dan memohon agar Chang Wuci untuk menyelamatkan ibunya apapun yang terjadi. Dengan demikian, identitas Xiao Cao bekerja sebagai pelayan di Sekte Ming adalah arahan dari ibunya sendiri untuk memata-matai Ming dan mencari jalur rahasia. Itu sebabnya juga Xiao Cao bisa memberikan petunjuk kepada Wuci menemukan jurus memindahkan langit dan bumi. Bergegas, Wuci dan Xiao Cao menemui para Persia yang memang hanya memancing mereka keluar. Wuci menawarkan kesepakatan untuk melepaskan pesilat Persia yang ia tawan untuk ditukar dengan Naga Ungu. Tapi salah satu utusan menggertak dan mengatakan tawanan itu tidak penting, dan Xiao Cao memberitahu kalau tawanan itu adalah salah satu dari 12 raja pelindung Persia. Tapi gertakan Persia tetap dilanjutkan untuk membakar Naga Ungu, hingga akhirnya ketua Ming Persia menyerah setelah melihat Buki yang tidak getar dan menyetujui untuk melepaskan Tai Qise yang kemudian berterima kasih kepada Wuci telah menyelamatkan nyawanya. Lalu Naga Ungu meminta maaf kepada Xie Sun dan membuat perdamaian dengannya. Diikuti mereka yang bercerita tentang masa lalu yang melatar belakangi keinginan balas dendam Tai Qise yang kini sudah ia relakan. Waktu itu Tai Qise datang dari Persia dan menjadi anak angkat dari Yang Qingtian. Suatu hari, seorang pesilat bernama Han Qianye datang untuk menantang ketua Ming bertarung yang diwakili oleh Tai Qise yang mengalahkannya. Atas jasanya, Tai Qise diangkat sebagai raja pelindung oleh Yang Qingtian dan ingin menjodohkannya kepada Fan Yao. Namun ternyata Naga Ungu malah jatuh cinta dengan Han Qianye. Meski Yang Qingtian menyetujui hubungan mereka, tapi para petinggi Sekte Ming menantang hubungan tersebut karena Han Qianye dianggap sebagai musuh Sekte Ming. Untuk itu, Tai Qise bersama suaminya mengasingkan diri. Namun di suatu hari, Han Qianye terkena racun dan ditolak diselamatkan oleh tabib sakti Hu Qingniu sehingga ia memiliki dendam tersebut. Sampai di sini cerita Naga Ungu tidak sepenuhnya lengkap karena belum terungkap apa agenda kedatangannya dari Persia ke puncak terang. Tapi mereka tiba-tiba dikepung oleh para Persia lagi. Di bawah goa hanya ada jalan setapak untuk keluar, dan minyak ditumpahkan dari atas, serta para Persia yang tidak peduli lagi dengan raja pelindung mereka yang sedang disandera. Panah api pun dilepaskan, dan Xiao Cao menyadari di pipi sandera yang terkena pukul tablet api suci, meninggalkan bekas luka yang ia bacakan kepada Wuci yang sibuk bertarung dengan mereka.
Wuci lalu melempar beberapa tablet yang berhasil ia rebut lagi kepada Xiao Cao untuk bacakan terus-menerus karena memang tulisan pada tablet itu semacam ilmu dari Persia. Dalam kesempatan itu, Wu Qingying kehilangan nyawanya setelah terkena pukulan demi melindungi Wuci. Setelah mengetahui semua tulisan pada tablet suci, Buqi berhasil mengalahkan ketiga utusan dan para Persia mundur kembali ke atas. Xiao Cao memberitahu kalau ini adalah jurus dari tablet api suci yang masih berhubungan dekat dengan jurus memindahkan langit dan bumi sehingga Wuci bisa memahaminya. Meskipun kalah bertarung, para Persia tetap memegang kendali karena tinggal membakar dan memanah mereka semua dari atas. Keadaan pelik dan buntu ini akhirnya memaksa Tai Chi maju dan membuka identitasnya di hadapan para Persia yang akhirnya mengenali Tai Chi sebagai gadis suci Persia yang mereka cari selama ini. Setelah berbicara dengan ketua Persia Ming, Naga Ungu menyatakan para Persia tidak akan menyerang lagi dan mengajak Wuci untuk ikut naik ke kapal mereka agar diberitahukan kenyataan yang sesungguhnya. Chang Wuci, Cao Min, dan Chesun naik ke atas kapal Persia dan mereka disambut oleh Xiao Cao yang telah duduk di altar utama sebagai ketua sekte Ming Persia. Tai Chi membuka identitasnya yang terakhir bahwa ia adalah seorang gadis suci dari Persia yang dikirim ke daratan tengah untuk mencuri dan membawa ilmu memindahkan langit dan bumi kembali ke pusatnya, yaitu Persia. Namun Tai Chi gagal menjalankan tugasnya karena jatuh cinta, sehingga Xiao Cao anaknya lah yang kini harus menggantikan posisinya sebagai gadis suci dan menjadi ketua sekte Ming Persia. Ini adalah kesepakatan yang diterima Xiao Cao demi menyelamatkan Wuci dan semua orang. Sebelum berpisah, Xiao Cao mengatakan masih ada satu hal terakhir yang ingin ia lakukan untuk Chang Wuci. Xiao Cao membawanya ke kamar dan melayani Wuci untuk yang terakhir kalinya dengan menyisir rambutnya sambil meneteskan air mata. Xiao Cao berkata kalau harapan satu-satunya selama ini hanyalah menjadi pelayan bagi Wuci seumur hidupnya dan membuat Buqi tak mampu menahan rasa sedihnya yang mendalam. Permintaan terakhir Xiao Cao adalah agar Wuci melupakannya dan ia pun berjalan meninggalkannya. Wuci kemudian memberikan lambaian terakhirnya kepada kapal Xiao Cao dan Cao Min yang memandang ke lautan mengingat kembali pesan terakhir Xiao Cao kepadanya, yaitu menjaga Wuci baik-baik karena ia tahu Cao Min sangat mencintai tuannya. Dan begitu pula sebaliknya, Wuci yang Xiao Cao kenal dengan baik selalu memperhatikan Cao Min. Sebelum mengakhiri video ini, Jin Yong sendiri selaku penulis cerita ini juga pernah memberikan pernyataan kalau Xiao Cao adalah karakter favoritnya. Dan kalau diingat-ingat, bagaimana Xiao Cao yang selalu mengikuti dan melayani Chang Wuci semenjak mereka bertemu di puncak terang. Berkat Xiao Cao lah Chang Wuci mampu mempelajari jurus memindahkan bumi dan langit serta jurus tablet api suci. Di antara keempat gadis, Xiao Cao bisa dibilang sebagai karakter paling berbesar hati. Ia hanya tahu memberi dan tidak pernah menuntut maupun mengharapkan imbalan berlebih selain menjadi pelayan yang diam-diam mencintai Wuci serta melakukan pengorbanan pada akhirnya. Demikianlah salah satu klimaks cerita dari serial ini yang penuh dengan bawang kalau ditonton langsung. Kalau cuma dengerin rekap, saya ragu teman-teman bisa mendapatkan feel-nya. Oke, segitu aja rekap di kesempatan kali ini teman-teman. Sampai jumpa di rekap lanjutan episode berikutnya. Bye-bye.